Masih tetap menemani sahabat-sahabat Eko Racing ya, sahabat-sahabat mitra kita dimanapun berada. Alhamdulillah nih, kita doakan semoga Kang Isan cepat sehat kembali supaya bisa beraktivitas seperti normal ya. Terus untuk leader Rijal tadi luar biasa banget ya, inspirasinya, cerita perjalanan suksesnya luar biasa. Saya ingat betul, beliau ini disponsori sama saya gitu, tapi nggak dipegang sama saya langsung, dipegang sama leader Eris sama leader Isan. Dan luar biasanya ya, walaupun Kang Eris, Kang Isan dan saya udah sibuk banget, tapi alhamdulillah Kang Rijal bener-bener serius fokus jalanin bisnis ini. Hasilnya luar biasa, 20 bulan mobilnya, walaupun itu sambil bekerja gitu ya, bekerjanya pun sibuk banget dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Artinya teman-teman semua, kalau teman-teman serius jalanin bisnis ini ya 2 tahun dapat mobil aja udah dahsyat tadi kata Kang Rijal. Karena apa? Kalau kerja di luar ya, kita kalau misalkan pengen mobil terus kemudian kredit itu perlu waktu berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, tiap bulan harus ngelarin duit terus menerus. Nah, sedangkan di Eko Racing cuman ngemodal sekali doang gitu. Nah, apalagi kalau misalkan orang yang jalanin online kan nggak perlu produk gitu, cuman perlu HP ya, jari kita sampai keriting no problem, yang penting dibayar gede gitu. Nah, tadi belajar banyak hal lah dari top leader Rijal. Kalau teman-teman benar-benar nyimak, insya Allah habis ini teman-teman tahu apa yang harus dilakuin gitu. Nah, praktekin secara konsisten seperti halnya katakan Rijal, insya Allah teman-teman semua kehidupannya berubah total 2 tahun 3 tahun ke depan, insya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Yang terpenting apa? Kuncinya konsisten. Pelajari, praktekan, pelajari, praktekan. Ingat, kita belajar untuk apa ya? Untuk sesuatu yang harus kita lakukan secara langsung gitu, secara konsisten ke depan, bukan belajar untuk apa ya? Untuk terus-terusan dimasukin ke pikiran, tapi belajar itu untuk praktek gitu. Kalau misalkan terus dimasukin ke pikiran ya lama kelamaan kita nggak action, kita bingung mana dulu nih yang harus dilakuin, mana dulu nih yang harus dilakuin, karena tiap orang tangga suksesnya berbeda gitu. Intinya apa? Tiap orang kan ada ya motivator dan lain sebagainya, orang-orang yang udah sukses menyampaikan kayak gini nih, kalau mau sukses kayak gini nih, kalau mau sukses kayak gini nih, kalau mau sukses gitu. Akhirnya terlalu banyak cara, kitanya bingung mana yang harus dilakuin gitu. Terkadang kita udah melakukan cara yang pertama, misalkan sesuai dengan leader gitu ya, inspirator kita, terus naik tangga tersebut. Nah, ternyata ada cara yang lebih mudah, kita turun tangga, naik tangga baru, ya lama lagi gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan teman-teman mau cepat lebih suksesnya, pastikan cari ilmu yang benar-benar mau dipraktekkan. Nah, di Zoom meeting ini teman-teman supaya tahu nih leader-leader yang lain apa ya, dapat kesuksesannya lewat mana, lewat tangga mana. Nah, teman-teman tinggal ambil gitu. Nah, di materi malam ini teman-teman semua, temanya The Power of Habits ya. Bagaimana kekuatan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah sesuatu hal yang sering kita lakuin, intinya ya, sering kita ulang-ulang. Nah, di bisnis kita ini kerjaan kita apa sih gitu? Kerjaan kita kan cuman prospek. Nah, dari prospek ini akan muncul 2 hal. Yang pertama yang setuju, yang kedua yang tidak setuju. Nah, fokus kita kemana? Ke yang tidak setujunya atau yang setujunya? Nah, kalau misalkan kita fokus ke tidak setujunya, pasti kitanya akan sakit hati ya. Kitanya akan apa ya? Ditolak, agak diterima. Padahal normal apapun itu ya, kerjaan apapun atau misalkan bisnis apapun atau produk apapun atau pendapat apapun, pasti ada iya atau tidaknya, ada setuju atau tidaknya. Kita suka warna merah, belum tentu yang lain suka warna merah. Yang lain nggak suka warna merah langsung nyecer, wah warna merah mah kayak gini mending warna kuning gitu, dan lain sebagainya. Itu mah wajar gitu, karena hak pendapat setiap orang ya, itu hak mereka. Nah, kalau misalkan apa ya yang bicara iya, nah kita bantu, kita tempel, kita gali kedalaman dia, karena dia punya teman, dia punya saudara yang dimana kalau misalkan kita bantu presentasikan bisnis ini, bisa aja dari mereka, teman-temannya dia itu akan jadi potensi bisnis kita ke depan gitu. Tugas kita ngebantu, kata Kang Rijal tadi, tugas kita ngebantu, bantu aja ya, bantu aja. Kalau misalkan nggak bantu ya bohong kalau kita bisa sukses gitu. Nah, ini luar biasa banget tadi. Terima kasih banget buat top leader Rijal, banyak sekali pembelajaran ya, termasuk saya pribadi juga belajar juga nih. Wah, alhamdulillah luar biasa banget. Nah, intinya gini teman-teman semua, kunci konsisten, kunci habits ya. Habits itu konsisten juga sama ya, melakukan hal itu terus menerus, kebiasaan ya. Nah, kunci orang yang konsisten, kunci orang yang habits sehingga akhirnya dia bisa berhasil cuman 2. Yang pertama, dia punya target, punya tujuan gitu.
dia mau kapan nih mobilnya, mau kapan nih motornya, mau closing seperti apa, mau presentasi setiap hari berapa gitu. Kayak misalkan leader-leader kata leader Rijal nih, tiap hari kalau nggak presentasi itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan saya dulu awal-awal ngerintis, kalau setiap hari nggak closing itu kayak gimana gitu. Pokoknya target setiap hari harus closing, setiap hari harus closing. Kalau nggak closing itu kayak gimana gitu. Kalau pokoknya kalau nggak closing nggak makan. Ya walaupun pasti ada nggak setiap hari terus gitu. Ada aja yang nggak closingnya, tapi ada aja yang sekali closing langsung banyak. Kenapa tiap hari presentasi? Tiap hari presentasi semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Nah kalau misalkan bicara target ya bicara waktu juga. Nah, kenapa produk-produk luar ya, produk-produk barat, produk-produk di luar negeri lah, terus masuk ke Indonesia, akhirnya kita konsumsi, kita beli, kita pakai, ya kebanyakan produk-produk dari luar. Kenapa? Karena mereka orang barat bilang ke waktu kayak gini, time is running gitu. Waktu itu berlari, waktu itu berlari. Tapi alih-alih orang kita ya orang-orang Indonesia mereka bilang waktu itu berjalan gitu. Bahkan ada sedikit di antara kita yang bilang walaupun lambat ya yang penting selamat gitu. Akhirnya apa? Ya ketinggalan gitu. Makanya orang-orang barat bisa nguasain dunia, bisa nguasain Indonesia juga ya, produk-produk kita ini kebanyakan dari luar karena apa? Ya karena ya tadi gitu, mereka itu benar-benar menghargai waktu. Time is running, nggak akan kembali lagi. Nah sedangkan kita waktu berjalan, apalagi kita bilang yang penting gak apa-apa lah santai, yang penting selamat gitu. Nah ada juga bahasa dari barat kayak gini, so little time so much to do. Semakin waktu kecil ya, semakin sedikit waktu, semakin kita harus melakukan banyak sesuatu. Nah seperti tadi Kang Rijal, walaupun dia sibuk bekerja, nah dia udah siapkan nih proses dalam 1 hari sampai ke 7 hari ke depan, 1 minggu ke depan udah disiapkan apa aja nih yang harus dilakuin, apa aja nih yang harus dilakuin, apa yang harus dipromosikan, apa yang harus ini udah disiapin gitu. Kenapa? Karena dia merasa waktunya sedikit maka makin banyak yang harus dia lakuin. Nah sedangkan banyak orang di antara kita so little time impossible, semakin waktunya sedikit ya mustahil gitu. Nah ini banyak di antara kita bilang seperti ini, makanya wajar kalau misalkan kita nge-achieve orang, kita udah menargetkan sesuatu ini, udah punya target, udah punya impian gitu ya. Terus kemudian deadline-nya dekat nih. Wah kayaknya saya nggak mungkin nih dapet. Justru semakin deadline dekat, semakin kita harus ngejar habis-habisan gitu. Nah saya dulu bilang sebulan mobil, saya punya target, saya punya impian. Ketika misalkan di awal saya langsung ngebut gitu. Ketika misalkan 15 hari kemudian ternyata 100 kiri 100 kanan pun belum achieve gitu. Baru sekian puluh, baru mungkin 50 lebih, baru 50 60 kurang tahu. Intinya 100 belum achieve ya dalam waktu 15 hari. Padahal target saya sebulan mobil gitu. Apakah saya turunin targetnya? Enggak gitu. Target tetap saya tentuin ya, tetap saya pegang, saya bersikukuh dengan impian tersebut, dengan target tersebut. Pokoknya harus nyampe, nggak peduli, pokoknya harus nyampe. Dan terus hajar dari pagi sampai malam, tambah lagi kegiatannya, tambah lagi kesibukannya, tanya lagi ke member ada nggak yang mau dipresentasi dan lain sebagainya. Dan itu pun saya dulu waktu awal join nggak ngerti produk Eko Racing, nggak ngerti marketing plan bagi hasil dari bisnis MetaBase ini. Yang saya ngerti apa ya, pokoknya saya sebulan harus mobil gitu. Dan itu gilanya saya nggak peduli apa yang penting bisnis ini tuh simple sebetulnya. Apa yang kita pahamin ya. Saya senang lihat sponsor saya waktu awal saya join kan diajak, dan kamu sebulan bisa dapat mobil, dan kamu sebulan bisa dapat mobil. Nah bagi saya awalnya saya mikir ini Panaria gila apa ya, orang saya lagi minus, orang saya lagi pusing, ini ngajak saya dan kamu bisa sebulan bisa dapat mobil, dan nggak dijelasin gimana caranya, bisnisnya apa dan lain sebagainya. Intinya saya harus ke Bandung gitu. Akhirnya saya datang ke Bandung, dijelasin lah bisnis ini, dan itu pun nggak dijelasin produk. Yang dijelasin beliau apa? 300 kiri 300 kanan dapat mobil, dan 300 kiri 300 kanan dapat mobil. Kalau misalkan 1500 dapat Pajero, dan itu pun bukan hanya kita bekerja bersama tim gitu. Kalau misalkan intinya yang disampaikan kayak gitu. Nah saya juga melakukan yang sama gitu. Saya menjadi gilanya dalam artian bukan gila secara mental ya, tapi gila bener-bener terhadap impian yang disampaikan sama Panario. Saya pegang teguh apa yang disampaikan sama Panario, dan kamu sebulan bisa dapat mobil. Nah makanya saya nyampein ke yang lain, ke Kang Dodi, ke Kang Isan, mau nggak sebulan mobil
Ke Kang Agus mau nggak sebulan mobil, ke Paris Maju mau nggak sebulan mobil, ke Kang Wana mau nggak sebulan mobil. Dan alhamdulillah orang-orang ini udah luxury, udah pajero teman-teman semua. Jadi artinya apa? Orang-orang yang sukses tadi kata Kang Rijal, istrinya sampai bilang ke Kang Rijal gila gitu. Jangan sampai mimpi jangan terlalu tinggi, nanti gila. Nah, tapi kita lihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi nomor satu, mereka itu gila. Ya, Aqua ketika pertama promosi gimana? Air banyak ya, sumber banyak, tinggal kalau misalkan mau air tinggal ya istilahnya memanasin gitu. Nah, ini dia malah ngemasin air ke dalam sebuah botol atau misalkan ke dalam sebuah gelas gitu, gelas plastik. Nah, mana orang mau beli gitu. Tapi karena dia yakin suatu hari nanti orang pasti butuh ini, suatu hari nanti orang pasti sibuk dan butuh ini, air ini pasti butuh, nanti suatu hari bakal gede dan lain sebagainya. Nah, kalau orang lain bilang dia itu gila, tapi karena impiannya jelas, dia punya target jangka panjang. Akhirnya apa? Aqua terkenal. Dan sekarang mungkin kita kalau keluar-keluar kita beli minum, betul ya? Salah satunya minum air Aqua gitu. Nah, artinya apa teman-teman semua? Kalau mau berhasil ya ciptain target. Gak apa-apa dibilang gila, gak masalah. Justru orang yang sukses, orang yang berhasil, mereka orang gila gitu di awal. Karena orang yang biasa selalu dilupakan. Orang yang luar biasa jadi nomor 2. Tapi orang nomor 1 mereka yang gila, dimana melakukan sesuatu hal yang belum ada bukti. Ya, melakukan sesuatu hal yang belum ada orang yang melakukan gitu. Nah, kita misalkan di kampung nih, kita ngomong mobil, orang bilang kita gila, wajar. Kenapa? Karena di situ belum ada yang dapat mobil. No problem gitu. Tapi kita menjadi orang yang nomor 1 daripada kita jadi nomor 2, nomor 3, apalagi menjadi orang biasa yang dilupakan gitu. Kalau yang luar biasa jadi nomor 2 ketika orang udah lihat udah ada bukti, kita baru mengejar benar-benar serius, akhirnya kita menjadi bukti yang kedua di kampung. Nah, kalau saya pengennya jadi nomor 1, karena orang sukses itu orang yang bukan mencari bukti, tapi menjadi bukti pertama. Dan biasanya itu orang gila gitu. Saya ya alhamdulillah gak apa-apa. Kemarin juga saya sharing sama Eagle Team. Ya, mereka bilang kepada saya, ke member-member saya, jangan ikutin Kang Dani, jangan ikutin Kang Dani. Lah kenapa gitu, kata member-member saya, Kang Dani itu gila gitu. Lagi-lagi mana? Ya gila, jam 12 malam masih presentasi, jam 1 malam presentasi. Ada membernya Kang Dani SSB Team di kota saya, dia jam 12 malam ketuk pintu tetangga saya, prospek Eco Racing. Sedangkan saya masih diem gitu, masih nunggu besok mau dipresentasi. Nah, akhirnya apa? Ya mereka iya ya gitu, Kang Dani jam 1, jam 2 gitu masih presentasi, saya presentasi Kang Lutfi jam 12 malam, saya presentasi Kang Dodi jam 2 malam gitu. Kang Eri lagi tidur, saya bangunin, Kang Eri mau mobil gitu. Nah, ini upline-nya Kang Rijal, leadernya Kang Rijal, di atasnya Kang Rijal, alhamdulillah udah dapat Pajero. Artinya apa? Mau sukses ya tentuin target. Tentuin target yang pertama. Kalau misalnya orang yang konsisten, dia pasti punya target dulu gitu. Orang yang kebiasaannya benar-benar mau serius di jalanin bisnis ini, yang pertama punya target dulu. Yang kedua, lakuin. Ya, bertindak ke hal yang menuju impian kita. Nah, kalau misalkan kita serius pengen punya mobil, kata Kang Rijal, prospek gitu, poin gitu. Kalau setiap hari kalau setiap hari nggak presentasi itu gatel gitu. Kalau setiap hari nggak presentasi itu kayak gimana? Ya mustahil kita dapat mobil, kata Kang Rijal. Jadi intinya apa? Yang pertama kita targetin, yang kedua lakuin. Ya, bertindak terhadap apa yang harus kita lakuin dan konsisten ya. Bukan hanya sekedar istilahnya presentasi sekali 2 kali. Jangan hanya promosi hanya 10 hari semangat, 10 hari kagak, ya 10 hari semangat, 10 hari kagak. Orang itu mencari leader yang benar-benar serius ya. Member yang benar-benar serius mau sukses di bisnis ini, berjuang benar-benar serius, akhirnya apa? Dia bergabung dengan kita gitu. Mereka percaya dengan kita, wah ini si leader ini aktif terus nih, si leader ini hebat nih. Istilahnya jaringannya ada yang sampai dapat komisi 400.000 per hari, ada yang kayak gini gitu. Intinya bergerak terus ya, bergerak terus, action terus. Kalau bisa jangan sampai menunda ya. Karena tadi saya sampaikan, so little time so much to do, semakin sedikit waktu semakin kita harus berbuat banyak. Time is running, waktu itu berlari bukan berjalan lagi. Yang nggak akan menunggu kita. Nah, kalau misalkan kita bisa jauh lebih cepat, kenapa kita harus lambat gitu. Nah, kalau saya benar-benar megang teguh kecepatan gitu. Karena saya lihat sejarah Nabi Daud pun bisa mengalahkan Raja Jalut yang notabene kekuatannya jauh lebih besar.
Ya, kekuatan jauh lebih besar, tubuhnya lebih besar, kemudian apa ya? Pengalaman perangnya jauh lebih banyak, terus kemudian tentaranya banyak gitu ya, orang-orang pengikutnya banyak. Tapi Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut lah. Kenapa gitu? Karena Nabi Daud punya kecepatan, ya, punya kecepatan, punya ketangkasan, punya apa ya? Intinya lebih ke kecepatan. Ya, di mana Nabi Jalut nggak punya itu, gitu. Nah, akhirnya apa? Bisa mengalahkan Raja Jalut, gitu ya. Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut. Artinya apa? Kecepatan ini penting. Jadi artinya teman-teman semua, kalau misalkan masih lambat-lambatan, ya, masih santai-santai, artinya kita lagi nyiapin sebuah kuburan nih, sebuah tanah kita gali, gitu. Terus kemudian kita udah nyiapin di sana nama kita, lalu kita berbaring di situ. Kalau kita masih lambat-lambat, gitu. Kalau misalkan masih lambat-lambat, sekarang cewek zaman sekarang ya, mereka itu bergerak cepat gitu. Nah, ada juga kan di apa kemarin di GSS ada Bu Lilis Kristiana ya, terus kemudian ada siapa ya kemarin ceweknya. Nah, mereka jadi inspirator ibu-ibu gitu, inspirator wanita lah, mereka aja bisa lah. Kenapa kita laki-laki yang nggak bisa gitu? Kalau misalkan kita nggak bisa, berarti ya kita tinggal pakai rok aja gitu. Apa bedanya? Artinya apa teman-teman semua? Habits ini penting, kebiasaan ini penting. Karena apa? Kebiasaan akan menjadi kekuatan, ya, yang dimana kekuatan tersebut yang akhirnya menopang kita, ya, menopang kita. Karena kebiasaan ini apa, sesuatu yang harus kita pegang teguh, kebiasaan presentasi ya tentunya. Karena kebiasaan ini akan menjadi karakter gitu. Karakter akan menjadi apa ya, kehidupan kita. Karena nenek moyang kita kan bilang, perhatikan karakter kamu, perhatikan karakter kamu. Kalau karakter kamu kayak gini, kamu nggak bakal sukses. Kalau karakter kamu kayak gini, kamu bakal sukses gitu. Nah, karakter ini terbentuk karena sesuatu yang diulang-ulang gitu. Karena sesuatu kebiasaan. Nah, kebiasaan kita saat ini apa nih? Apa yang sering kita lakuin setiap hari? Apa yang kita lakuin setiap menit? Apa yang sering kita lakuin tiap jam? Nah, ini akan mempengaruhi karakter kita ke depan. Nah, kalau misalkan tiap menit, tiap detik, tiap jam ya, kita ngobrolin eco racing, ya, terus kemudian ngajak orang eco racing ini dahsyat dan lain sebagainya gitu. Intinya kita terus fokusin ke bisnis ini. Kalau misalkan kita sambil kerja, sisa waktu kita fokusin ke eco racing, nah, lama-kelamaan jadi karakter. Akhirnya apa? Presentasi jadi kebiasaan. Ketika presentasi jadi kebiasaan, insya Allah Mobilio itu bisa dapat, insya Allah. Gak ada yang gak mustahil. Pajero pasti dapat, Luxury pasti dapat. Itu kan memang tugas kita, gitu teman-teman semua. Nah, satu hal lagi teman-teman, ketika kita pengen mendapatkan banyak pahala, betul ya? Kita kan pengen nih masuk surga, gitu kan? Bagaimana caranya untuk kalau pengen masuk surga, pastikan banyak pahala gitu. Nah, bagaimana caranya melipat gandakan pahala? Kalau pengen melipat gandakan pahala, lakukan yang lebih banyak gitu. Ya, lakukan lebih banyak. Kalau misalkan contoh kita disuruh sama ibu kita misalkan bersihin lantai, kita bersihin semua, ya pahalanya lebih banyak, ibu kita lebih suka gitu. Nah, begitupun bisnis ini gitu. Kalau misalkan kita mau melipat gandakan penghasilan kita, kalau kita mau misalkan melipat gandakan perkembangan jaringan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Lipat gandakan tindakan kita, lipat gandakan action kita, lipat gandakan presentasi kita, lipat gandakan pembinaan kita, ya. Semuanya kita sentuh. Akhirnya apa? Mereka berkembang. Ingat, dari presentasi ujung tombaknya closing. Mungkin dari sekian banyak presentasi baru closing. Nah, dari closing kita bina, kita didik, kita kasih arahan dia. Ya, kita kasih bimbingan ke dia supaya dia berjalan, supaya dia berkembang. Akhirnya apa? Dia menjadi top leader. Dia menjadi leader. Nah, di mana leader tersebut bisa menciptakan banyak orang. Nah, banyak orang yang memiliki bonus-bonus, yang memiliki reward, yang memiliki apa ya, yang terbebas hutang dan riba. Nah, ketika mereka punya komisi, dapat reward dan lain sebagainya, hutang dan ribanya bisa terlunasi. Nah, apakah itu menjadi pahala? Mungkin ibadah kita nggak terlalu kuat, mungkin ibadah kita santai-santai, mungkin tahajud kita nggak terlalu pol-polan, mungkin duha kita nggak terlalu pol-polan, mungkin baca Quran kita telat-telatan. Tapi mungkin saja tiap hari kita dapat pahala baca Quran, mungkin aja tiap hari kita dapat pahala duha, mungkin aja kita tiap hari dapat pahala tahajud. Lah, kenapa kayak gitu? Karena kita presentasi terus tiap hari, kita bantu mitra presentasiin bisnis ini ke mitranya, kita didik mitra-mitra kita hingga jadi leader, hingga banyak orang yang dibantu juga sama dia, hingga mitra-mitranya berbonus, memiliki penghasilan, terbebas hutang riba, memiliki mobil cash, rumah cash.
Nah, mereka melakukan ibadah duha, ibadah tahajud, ya, baca Quran dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berlipat ganda pahala kita. Mungkin itu satu-satunya cara kita masuk surga gitu. Kalau misalkan seandainya kita baca Qurannya jarang, tahajudnya jarang dan sebagainya. Nah, ini yang saya senang dengan bisnis ini gitu. Ketika saya bantu orang, terus orang tersebut sukses, terbebas utang riba, niat saya satu, saya pengen membantu orang lunas utang, lunas riba gitu. Supaya dia benar-benar paham riba itu kayak gimana dan dia juga mau terbebas dari utang dan riba. Dari niat aja ini insya Allah bantu. Apalagi kita bantu juga ya bareng-bareng supaya bisa lunas utang riba. Dia bergerak, dia berjalan, kita banyak-banyak bantu presentasi ke calon membernya supaya cepat closing juga gitu. Akhirnya dia paham, oh ternyata dia juga harus melakukan hal yang sama ke mitranya, dimana calon membernya kita bantu gitu, teman saudara dan lain sebagainya kita bantu. Kayak tadi kata Kang Rijal yang saya lakuin, saya presentasi ketika join, ya saya bantu dia presentasi gitu, tugas saya bantu aja gitu. Nah, itu yang kita lakuin juga teman-teman. Dari satu prospek mungkin akan dari sekian banyak prospek mungkin muncul satu closing. Dari satu closing kita cetak juga, kita bina, kita bantu presentasikan ke teman-temannya. Mungkin dia santai, mungkin dia nggak terlalu paham tentang bisnis ini, tapi karena kita bantu presentasiin ke teman-temannya dia, ke saudaranya dia, hingga akhirnya dia paham dan dia melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya dia jadi leader, di mana bisa membantu banyak orang memiliki dapat bonus, ya terbebas utang riba. Maka Allah sampaikan, karena kamu niatnya pengen orang lain lunas hutang dan riba, dan alhamdulillah banyak orang yang terbantu oleh kamu terlunas hutang riba, maka kamu saya bantu lebih dulu supaya terlunas dari hutang riba. Saya bantu dulu supaya kamu dapat mobil, saya bantu dulu supaya kamu dapat pajero. Ingat, ketika kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Tapi ketika kita fokus bantu diri kita sendiri, maka Allah lagi fokus bantu orang lain. Jadi teman-teman pilih mana? Mau pilih bantu orang lain dengan cara jalani bisnis ini, yuk kita bantu sebanyak-banyaknya orang, karena hampir setiap orang punya hutang teman-teman. Petani punya hutang, ya pengusaha juga banyak yang punya hutang. Tetangga saudara kita cek, rata-rata banyak yang punya hutang. Ya kita niatnya untuk supaya dia bebas hutang riba. Kita ingetin bahaya riba seperti apa ya. Kita deketin emosionalnya supaya deket gitu. Intinya pendekatan kayak Nabi Muhammad dulu seperti apa sih supaya Islam masuk, pendekatan Islam supaya ke Indonesia masuk gitu. Kan dulu belum ada Islam di Indonesia gitu. Nah, para sahabat ya, para tokoh-tokoh Islam datang ke sini dengan cara jualan gitu. Terus kemudian caranya pendekatan juga ya. Pendekatan jadi nggak memaksakan, terus kemudian ngikutin dengan kebiasaan yang ada di Indonesia, adat-adat yang ada di Indonesia, pelan-pelan akhirnya Islam masuk dan sekarang Islam menjadi mayoritas. Nah, begitupun dengan bisnis ini teman-teman. Kita masuk dulu ke kehidupan dia secara emosional dan sebagainya. Kayak tadi seperti Kang Rijal, saya kadang-kadang dia nggak butuh produk kita gitu. Nah, tapi karena saya bikin dia ketawa, kayak saya bikin dia nyaman, hingga akhirnya dia beli ke saya gitu. Padahal produknya mungkin nggak dibutuhin karena mungkin di tempatnya atau di rumahnya nggak bisa ketawa, nggak bisa happy, nggak bisa seneng. Nah, saya bantu happy, bantu seneng gitu. Nah, jadi teman-teman semua, terkadang closing itu nggak harus jual produk, nggak harus jual sistem. Terkadang jual emosional. Jual emosional ini kenyamanan dengan kita ya. Jadi teman-teman semua, materi malam ini pastikan teman-teman pahamin ya, habits, kebiasaan, karena kebiasaan ini akan menjadi kekuatan. Saya paham ini, ketika saya paham ini, tentunya ketika saya awal bergabung, sebelum bergabung di Ekoresi kan kebiasaan saya beda, bukan di Ekoresi. Nah, ketika saya bergabung, saya merubah kebiasaan baru, dimana saya paksain diri tiap hari presentasi dari pagi sampai malam, no problem. Pokoknya selama saya melek, pasti ada yang melek. Selama saya melek, pasti ada yang melek. Kalau saya melek jam 1, pasti ada juga yang melek jam 1. Gak mungkin enggak gitu. Jam 1 malam masih ada kok, pasti ada gitu. Yuk kita cari, pasti ada. Ternyata ada warung yang masih buka, ada yang masih lagi ngopi, lagi ngerupi gitu. Saya deketin, emosional, ngobrol dan sebagainya. Saya tanya ke situ naik kendaraan apa, ternyata naik kendaraan motor gitu. Motornya motor apa, motor ini. Biasanya si bensin berapa kali Pak seminggu? Pengen nggak misalkan dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali? Emang gimana caranya? Wah, ini ada produk bagus nih, luar biasa, bla bla dan sebagainya. Nah, kalau kita benar-benar manfaatin waktu, kita nggak akan ada waktu yang sia-sia gitu. Kita serius, kalau misalkan teman-teman semua serius pengen punya mobil ya, terus kemudian aktif jadi kebiasaan, mobil itu gampang banget sebetulnya.
Yang sulit itu yang merubah kebiasaan kita, merubah mindset kita ya. Mungkin kitanya malu-malu, males buka omongannya gitu. Nanti join nggak ya? Ngawalinnya kayak gimana ya dan sebagainya. Ngawalin mah gampang, masuk aja ke kegiatan dia saat ini. Kalau dia lagi ngerokok ngopi ya kita ngopi juga gitu. Kalau kitanya nggak ngerokok nggak masalah. Kalau kitanya ngerokok bisa pinjem korek ngerokok gitu. Nah terus kemudian kita tanya gitu ke dia istilahnya, Bapak dari mana? Kesibukan apa Pak? Oh kesini datang pakai apa Pak? Kita masuk aja ngobrol aja santai gitu. Nah akhirnya apa? Kita tanya dia pakai kendaraan apa dan sebagainya, isi bensin berapa kali seminggu gitu. Nah kalau misalkan pakai eco-racing bisa 2 kali lipat gitu. Kalau misalkan biasa seminggu sekali jadi 2 minggu sekali dan sebagainya. Nanti bisa kita masukin juga ke bisnisnya, Pak di sini ada bisnisnya ini. Kita bisa bawa flip chart kalau kita belum bisa presentasi gitu. Siapin video-video orang yang udah berhasil, orang-orang yang udah pakai produk dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita misalkan benar-benar serius, selama kita melek ada orang yang bisa dipresentasi dan peluang kita insya Allah lebih cepat untuk diterima. Orang yang nolak tadinya ya, mungkin kita presentasi sehari 10 kali. Nah 9 orang ini nolak. Nah mungkin ke 10 ini join. Nah karena ke 10 ini join, kita follow up ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 hingga akhirnya nomor 9 ternyata ada 3 orang lagi yang bergabung. Gara-gara kita terus presentasi hingga ke orang 10 dan orang 10 join dan kita follow up ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, 9 ternyata ada 3 orang lagi yang bergabung, akhirnya 4 orang. Kali komisi sponsor 400.000 lumayan gitu. Kalau misalkan kita diskon 200.000 kata Kang Rizal ya lumayan kali 200.000 gitu. Jadi teman-teman semua perhatikan habits kebiasaan kita, karena kebiasaan ini yang kita sulit. Jadi bukan kata tidak ada kata sulit, tidak ada kata mudah sebetulnya. Kalau misalkan sulit itu karena kita belum membiasakan. Nah kalau misalkan bilang mudah itu karena apa? Karena udah terbiasa. Kita misalkan udah biasa nyetir mobil, ya kita bilang gampang nyetir mobil. Saya udah biasa presentasi, saya bilang bisnis ini gampang, presentasi gampang gitu. Nah bagi teman-teman yang mungkin baru ngawalin, ya sulit, ya no problem gitu, karena baru ngawalin. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, insya Allah bilangnya gampang gitu. Oh ternyata gampang banget jalanin bisnis ini, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu merubah kebiasaan kita ke bisnis ini gitu. Kalau misalkan udah berubah kebiasaan, udah terbiasa, sulit untuk dilupakan, sulit untuk dilepaskan. Kalau kebiasaan presentasi udah benar-benar diterapkan setiap hari, nah saya yakin 1 tahun 2 tahun ke depan insya Allah kehidupan teman-teman berubah. Nggak ada yang nggak ada yang nggak mungkin kita dapat ya, insya Allah, karena bisnis ini benar-benar luar biasa, benar-benar dahsyat banget ya, dimana banyak orang yang lagi pusing-pusingnya saat ini, tapi kita malah nikmatin bonus gede-gedean, karena bonusnya ditambah lagi, diperbesar lagi, dimana ada royalti prestasi ya, royalti prestasi BW. Nah dulu kalau misalkan pengen dapat royalti prestasi hanya dari repeat order, tapi sekarang dari royalti BW. Nah saya hitung-hitung cuman duplikasi 2 aja ya, cuman duplikasi 2. Nah dalam waktu 1 tahun royalti prestasinya bisa dapat penghasilan ya 40 juta sampai 60 juta sebulan. Nah belum lagi pasangan, belum lagi dari reward dan lain sebagainya. Nah sekarang beruntung banget bagi kawan-kawan yang bergabung saat ini gitu. Kalau dulu nggak ada royalti prestasi BW, dimana kalau misalkan ada pertumbuhan mitra baru ya mungkin cukup di pasangan sama di sponsor. Nah kalau sekarang ada tambahan prestasi, kalau kita punya peringkat new leader misalkan 100 kiri 100 kanan ya, kita akan mendapatkan tambahan komisi 15.000 walaupun itu di titik gede gitu. Nah apalagi kalau misalkan kita peringkatnya naik lagi, kayak saya misalkan udah silver ya alhamdulillah, tiap ada pertumbuhan mitra baru ya dikasih tambahan misalnya minimalnya 10.000, maksimalnya 55.000, karena ada payout ya, kebanyakan 55.000 gitu, generasi 1 langsung 55.000. Nah selain sponsor, selain pasangan gitu. Makanya alhamdulillah komisi saya gede-gedean gitu. Kalau dulu royalti RO nggak nyampe 20 juta, kalau sekarang di atas 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Kalau saya kencengin lagi ya mungkin bisa kayak Pak Adan Haris tuh ya, sampai 200 juta komisi royalti prestasinya, dahsyat banget ya. Jadi kawan-kawan semua, bisnis ini udah luar biasa ya, udah sangat-sangat dahsyat, tinggal kita jalanin serius, kita lebih biasakan lagi untuk presentasi. Ingat presentasi istilahnya akan melipat gandakan pahala kita. Mungkin kita ibadahnya kurang, tapi karena kita terus presentasi dengan niat bantu orang supaya terbebas hutang riba, hingga tercipta leader di bawah kita, hingga leader kita membantu mitra-mitranya berbonus ya, terbebas hutang riba, hingga mereka itu ibadah, duha, tahajud dan sebagainya. Mungkin kita kecipratan pahala duhanya, kecipratan pahala tahajudnya, kecipratan pahala
apa istilahnya berjamaahnya dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin materi malam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti silakan share di kolom komentar ya, di kolom chat. Begitu Kang Ihsan.